Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina dengan NIM 2015-003. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Teknik Modeling dalam Meningkatkan Interaksi Sosial Siswa Melalui Konseling Kelompok. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan interpersonal dengan orang lain atau dengan kelompok, atau hubungan kelompok dengan kelompok. Berdasarkan kalimat tersebut, interaksi sosial adalah hubungan antara manusia atau individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Adapun aspek yang mendasari interaksi sosial, yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi dan menafsirkan pikiran si pengirim informasi. Yang kedua, sikap. Sikap adalah istilah yang mencerminkan betapa senang, tidak bahagia, atau biasa-biasa saja. Yang ketiga, ada tingkah laku kelompok. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kelompok yaitu yang pertama lingkungan masyarakat yang rendah membuat mereka tidak nyaman. Anggota kelompok merasa tidak nyaman karena penekanannya pada kelompok, yang mengarah pada perilaku individu yang negatif dalam kelompok. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada hal yang melatar belakangi interaksi tersebut. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Selanjutnya, bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dapat sangat bermanfaat dalam mengembangkan wawasan siswa. Layanan bimbingan kelompok membahas topik umum yang diberikan dalam suasana kelompok. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa pemberian informasi atau kegiatan kelompok untuk membahas masalah pendidikan, pekerjaan pribadi, dan sosial. Secara umum, tujuan bimbingan kelompok yaitu dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial, terutama keterampilan komunikasi para peserta layanan atau siswa. Membahas topik-topik penting, membantu siswa memperoleh informasi yang berguna bagi semua anggota kelompok, dan membantu anggota kelompok dalam mengambil keputusannya. Bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan mengembangkan sikap pribadi dalam berhubungan dengan orang lain. Komponen bimbingan kelompok yang pertama ada pimpinan atau ketua tim, yaitu fasilitator yang dilatih dan diberi lisensi untuk melakukan praktik pembinaan profesional. Yang kedua, anggota kelompok. Ukuran kelompok atau jumlah anggota kelompok dan homogenitas atau heterogenitas anggota kelompok mempengaruhi kinerja kelompok. Asas bimbingan kelompok yang pertama, kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan atau diangkat dalam kegiatan kelompok merupakan rahasia kelompok yang hanya diketahui oleh anggota kelompok dan tidak boleh bocor keluar kelompok. Kedua, kerja mandiri. Komitmen anggota kelompok diawali dengan inisiasi rencana pembentukan kelompok oleh pengawas. Kesukarelaan terus didorong melalui upaya untuk mengembangkan kondisi kelompok yang efektif dan membangun layanan bimbingan konseling. Upaya relawan memungkinkan anggota kelompok berperan aktif dalam mencapai tujuan pelayanan. Selanjutnya, prinsip lainnya, yaitu dinamika kelompok semakin kuat dan efektif ketika semua anggota kelompok sepenuhnya menerapkan prinsip aktivitas dan keterbukaan. Jadi, materi bimbingan kelompok yaitu sensitivitas materi yang dibahas dalam layanan konseling kelompok mungkin dalam bidang pribadi, sosial, penelitian, dan pengembangan karir. Topik-topik yang dapat dibahas dalam melakukan layanan konseling kelompok adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seperti kebiasaan belajar, pengembangan sikap, keterampilan komunikasi, hubungan sosial, seni, dan informasi profesional. Layanan konseling kelompok juga membahas tentang bakat dan minat yang ada pada anggota kelompok agar dapat mengembangkan bakatnya sendiri. Selanjutnya, teknik modeling dalam bimbingan kelompok. Teknik modeling bimbingan kelompok dapat diimplementasikan dengan menggunakan teknik modeling. Istilah penokohan atau modeling atau pemodelan berarti pembelajaran dengan pengamatan, peniruan, dan pembelajaran sosialisasi.
Proses peniruan disebut proses modeling, suatu proses belajar dengan pengamatan, peniruan, atau pengamatan di mana perilaku individu atau kelompok yang merangsang pikiran, sikap, atau tindakan individu lain dimodelkan. Teori belajar Albert Bandura berfokus pada mengamati dan meniru perilaku dalam proses pembelajaran, membentuk sikap siswa, dan mempengaruhi reaksi orang lain dalam proses pembelajaran. Teknik modeling tidak hanya meniru atau mengulangi apa yang dilakukan subjek model atau orang lain, tetapi modeling melibatkan penambahan atau pengurangan perilaku yang diamati dan mengidentifikasi pengamatan yang berbeda secara bersamaan. Adapun jenis-jenis modeling, yang pertama pemodelan langsung, yaitu teknik yang digunakan untuk mengajari klien perilaku apa yang harus mereka miliki atau inginkan melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, teman, atau lainnya. Yang kedua, pemodelan simbolik. Model disajikan melalui tulisan, rekaman suara, atau video, film, atau slide. Yang ketiga, menggunakan diri sendiri sebagai model atau model sendiri berarti menggunakan klien Anda sebagai model. Yang keempat, pemodelan peserta. Artinya cara yang efektif untuk memberikan tes realitas cepat yang memberikan pengalaman perbaikan untuk perubahan. Dengan berhasil melaksanakan respon kuno yang sulit dan menakutkan, seseorang dapat mencapai perubahan perilaku yang berpotensi permanen. Yang kelima, ada pemodelan tersembunyi. Prosedur yang dikembangkan oleh Cautela, di mana klien membayangkan model perilaku melalui instruksi. Yang keenam, pemodelan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa pikiran dan keyakinan seseorang dapat berkontribusi pada kecurangan. Perilaku salah di sisi lain dapat diubah dengan secara langsung menangani keyakinan, sikap, atau pikiran seseorang. Selanjutnya, prinsip-prinsip teknik modeling. Yang pertama, belajar terjadi melalui pengalaman langsung dan tidak langsung dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensinya. Yang kedua, memperoleh keterampilan sosial dengan mengamati dan meniru perilaku modeling. Yang ketiga, gangguan emosional dapat dihilangkan dengan mengamati orang lain. Dan yang keempat, pengendalian diri dapat dipelajari dengan memperhatikan model-model hukuman. Yang kelima, status kesukarelawan seorang model sangat berarti. Yang keenam, pencari mengamati model dan menerima peningkatan untuk meniru perilaku model. Ketujuh, pemodelan dapat dilakukan dengan menggunakan simbol melalui film dan alat bantu visual lainnya. Dan yang terakhir, metode pemodelan memungkinkan teknik modifikasi perilaku dasar. Tujuan teknik modeling yang pertama, membantu mengatasi fobia, kecanduan, dan yang kedua, membantu orang dengan gangguan kepribadian yang parah seperti psikosis. Yang ketiga, untuk perolehan perilaku sosial yang lebih adaptif. Yang keempat, biarkan orang yang mencari nasihat untuk belajar secara mandiri. Dan yang kelima, pencari bantuan menanggapi hal-hal baru dengan antusias, melaksanakan jawaban yang semula tidak valid atau tidak valid. Yang terakhir, kurangi jawaban yang buruk. Manfaat teknik modeling. Yang pertama, ambil reaksi atau kemampuan baru. Gabungkan apa yang Anda pelajari dari pengamatan itu dengan perilaku baru, lalu tunjukkan dengan perilaku itu. Yang kedua, hilangkan respon ketakutan setelah model melakukan sesuatu yang menyebabkan ketakutan pada individu. Yang ketiga, mendapat jawaban dari jawaban yang diberikan oleh model menawarkan kesempatan untuk ditiru. Selanjutnya, langkah-langkah teknik modeling. Yang pertama, tentukan bentuk model. Yang kedua, model langsung, memilih model ramah atau teman sebaya yang memiliki kesamaan dalam usia, status keuangan, penampilan fisik, dan lain-lain. Yang ketiga, gunakan beberapa model jika memungkinkan. Yang keempat, kompleksitas perilaku yang dimodelkan harus sesuai dengan tingkat perilaku pencari nasihat. Yang kelima, menggabungkan pemodelan dengan aturan, arahan, dan penguatan. Yang keenam, memberikan penguatan ilmiah jika konselor memperhatikan penampilan karakter. Yang ketujuh, jika memungkinkan, kembangkan cetak
biru pelatihan bagi konselor agar berhasil meniru model tersebut. Jika tidak, kembangkan rencana untuk memperkuat peniruan perilaku yang benar. Yang kedelapan, jika perilakunya kompleks, episode pemodelan dijalankan dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Kesembilan, pemodelan skenario harus realistis. Selanjutnya, keterkaitan bimbingan kelompok dengan teknik modeling dalam interaksi sosial, yaitu hubungan antara teknik modeling dengan interaksi sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan model yang representatif untuk klien individu atau kelompok. Model simbolik dapat mengajarkan klien perilaku yang sesuai, mempengaruhi sikap dan nilai, mengajarkan keterampilan sosial melalui simbol dan gambar, dan menunjukkan kepada klien melalui alat perekam. Dapat dilihat bahwa teknik modeling dapat diterapkan oleh kelompok yang mempengaruhi keterampilan manusia. Salah satunya adalah interaksi sosial. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.